Yehezkel pasal 48, hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Di Yehezkel pasal 48 ini masih mengambil perikop dari Yehezkel pasal 47, yaitu pembagian tanah Israel. Nah, kita baca di sini Yehezkel 48, tapi perikopnya dari judul Yehezkel 47, pembagian tanah Israel. Inilah nama suku-suku itu. Nah, jadi untuk kita bisa tahu kembali, saya baca ulang di Yehezkel 47 dari ayat 21 ya. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel, dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu, mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ini yang dituliskan di awal Yehezkel 48, inilah nama suku-suku itu. Yang mana? Ini di ayat 21 Yehezkel 47. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Ya, kita lanjut. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara, dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Ayat 2, berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asher. Berbatasan dengan wilayah Asher, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Luar biasa ini, Tuhan membagi, Tuhan yang turun tangan sendiri membagi dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat. Kita lihat diulang-ulang, semua perbatasannya sama, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat. Ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini sudah ada bagiannya Dan, sudah ada bagian Asher, sudah ada bagian Naftali, sudah ada bagian Manasye dan Efraim. Itu masuk dalam bagian Yusuf, ya, karena anak-anak Yusuf yang setelah Yusuf mati, kita lihat pembagian itu dibagikan ke kedua anaknya. Jadi enggak dibilang Yusuf baru mereka bagi dua sendiri, langsung dibagikan mendapat bagian. Dan kenapa kita tidak lihat Yusuf lagi di sini? Nantinya tidak akan ketemu Yusuf karena nama anaknya langsung Manasye dan Efraim. Jadi ada Ruben dan ada Yehuda. Sudah berapa ya? Dan Asher, Naftali, Yusuf, Ruben dan Yehuda, sudah 6 anak-anak yang dapat di sini. Nah, kita lanjut ayat 8. Berbatasan dengan wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian,
yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Jadi ada satu tempat khusus yang berbatasan dengan Yehuda itu, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat itu persembahan khusus. Tanah itu adalah persembahan khusus yang itu dikhususkan. Namanya di sini nanti persembahan khusus itu dikhususkan bagi Tuhan. Di ayat 9 kita akan lanjut nanti. Nah, panjangnya sama juga. Jadi lebarnya dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, lebarnya juga itu itu lebarnya dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian. Satu bagian itu adalah dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat. Nah, ini di tengah-tengah bagian itu ada tempat kudus. Ayat 9, bagian persembahan kudus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Jadi tempat ini khusus adalah untuk Tuhan, itu bagian tempat persembahan khusus, tempat nantinya ini dikhususkan bagi Tuhan. Ayat 10, dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Jadi ini persembahan khusus yang dikuduskan tadi diberikan kepada orang-orang yang disebutkan di ayat 10 ini. Bagian imam-imam. Jadi ada imam-imam yang dapat di sini, mereka tidak dapat pembagian. Tetapi ini bagian Tuhan yang dikuduskan untuk Tuhan, itu yang mereka tempati. Ini bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta. Dan di tengah-tengahnya lah terdapat terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Zadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Ini orang Zadok, berulang-ulang kita baca di Yehezkel disebut Tuhannya sebagai penyelenggara kebaktian. Mereka dipilih khusus, dan di dalam pembagian ini bagian mereka adalah yang menjadi bagian persembahan khusus bagi Tuhan, dan itu dikuduskan untuk mereka. Kenapa ini ada spesial sekali untuk Imam Zadok di antara suku Lewi yang lain? Karena dikatakan di sini bahwa ini dari Bani Zadok itu mereka adalah imam-imam yang sudah dikuduskan. Mereka memelihara kewajibannya terhadap Tuhan dan yang tidak turut sesat dalam kesesakan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Mereka enggak ikut tersesat dalam kesesatan yang orang Israel lakukan selama perjalanan di padang gurun. Dan ini Tuhan catat semua itu, dan mereka diberi tempat yang menjadi bagian Tuhan diberikan kepada mereka. Ayat 12, ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Jadi orang-orang Lewi ada suku Sadok, Bani Sadok di dalam, dan ini dikhususkan bagian untuk mereka. Karena mereka enggak tercemar, enggak ngikut cara-cara orang Israel lain untuk marah-marah kepada Tuhan, untuk memberontak. Dan pada saat pembagian mereka dapat bagian-bagian yang khusus. Saat kita mau terus enggak ikut-ikutan, saat ada orang-orang yang mencela, mungkin pimpinan yang enggak terikut kalau dikompor-komporin, yuk kita ada kan kadang kalau pekerja yang enggak puas komporin pekerja yang lain untuk bikin demo biar bosnya turun atau gimana. Kadang kan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jangan ikut-ikutan gitu. Yang di sini dikatakan tidak turut sesat. Jangan ikut-ikutan dengan hal-hal yang tidak baik yang orang lain lakukan. Karena kita lihat ternyata ada upah nantinya.
kalau kita cuma ikut-ikutan. Jadi biar kita punya hati yang teguh. Firman Tuhan lain berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Saat kita teguhkan hati, gak ikut-ikutan saat orang coba narik-narik kita untuk ikut-ikutan demo pemimpin, untuk ikut-ikutan jelek-jelekin pemimpin kita, untuk ikut-ikutan mau menurunkan pimpinan-pimpinan, tetaplah tenangkan hati, doakan pemimpin kita, pemimpin yang mungkin menurut pandangan teman-teman kita gak baik, gak jujur, gak adil semua. Mari bagian kita adalah mendoakan, gak ikut-ikutan untuk mendemo, bikin yel-yel biar pimpinan semakin dijatuhkan. Karena kita lihat apapun yang kita lakukan ya kita akan menuai apa yang kita tabur. Lanjut ayat 13, bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Jadi orang-orang Lewi kan itu mendapat bagian dari Tuhan. Kita lihat di pembacaan sebelum-sebelumnya di kitab yang lain, orang-orang Lewi itu dapat bagian dari Tuhan, jadi nggak dapat pembagian khusus seperti yang lain, tetapi mereka dapat pembagian yang dari Tuhan, dan di mana mereka melayani nanti saudara-saudara mereka itu memberikan sebagian untuk mereka tempati. Ayat yang ke-15, yang tertinggal dari lebarnya yaitu 5.000 hasta lagi yang berbatasan dengan 25.000 hasta itu adalah tidak kudus, tetapi itu untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan. Jadi memang biar tanah sudah ada yang dikuduskan, ada yang tidak kudus. Nah yang dikuduskan tadi itu yang menjadi bagian orang-orang Lewi. Nah saya lupa ngangkat tadi di ayat 14 ini, mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain sebab itu kudus bagi Tuhan. Jadi orang-orang Lewi ini tidak diperbolehkan menjual bagian mereka sedikit pun ataupun menukarnya, karena itu bagian kudus untuk Tuhan. Nah yang lain-lain, yang tanah-tanah lain yang saudara-saudara mereka dapatkan, kalau saya ngerti di sini mereka bisa jual kalau mereka mau atau ditukar. Nah yang ini bagian pembacaan ayat 15, di sini ada tempat yang tidak kudus. Nah tempat yang tidak kudus itu dipakai untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan, untuk bisa dipakai untuk menanam jenis-jenis makanan yang bisa nantinya untuk mereka pakai hidup. Ayat 16, dan ukurannya adalah begini, sebelah utara dan selatan 4.500 hasta, sebelah timur dan barat juga 4.500 hasta. Sekeliling kota itu ada tanah lapang di sebelah utara dan selatan 250 hasta, serta di sebelah timur dan barat 250 hasta juga. Yang tertinggal dari panjangnya yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu adalah 10.000 hasta di sebelah timur dan 10.000 hasta di sebelah barat, dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu. Jadi semua ada pembagian, bahkan pekerja-pekerja sudah dipikirkan Tuhan. Ada ladang-ladang khusus untuk mereka supaya mereka tidak kelaparan. Mereka ada tempat khusus. Tuhan pikirkan sampai pekerja-pekerja supaya saat mereka bekerja ada hasil dari makanan dari ladang-ladang itu adalah untuk mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan kuat. Ada hasil-hasil ladang yang mereka bisa peroleh untuk dinikmati bersama dengan keluarganya. Ayat 19, pekerja-pekerja ini yang datang dari semua suku Israel akan mengerjakannya. Jadi ini di bagian yang tertinggal panjangnya ini yang ditempati untuk menanam, untuk
untuk makanan. Yang bekerja di situ ini, pekerja-pekerja ini datang dari semua suku Israel, jadi gabungan. Semua suku Israel datang di situ bekerja dari semua suku, dan mereka bekerja bersama-sama untuk mengerjakannya. 20 seluruh persembahan khusus itu adalah 25.000 hasta kali 25.000 hasta. Dalam bentuk 4 persegi kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik kota itu. Selebihnya adalah milik raja, yaitu di sebelah timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan berbatasan dengan yang 25.000 hasta itu, ke timur sampai ke perbatasan timur, dan ke barat sampai di perbatasan barat, dan sejajar dengan bagian suku-suku lain adalah untuk raja. Nah, ini ada bagian raja juga, khusus untuk raja dan suku-suku Israel, semua dapat, tidak ada satupun yang terkecuali. Di tengah-tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan bait suci, terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja itu, maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. Mengenai suku-suku yang lain dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Benyamin, berbatasan dengan wilayah Benyamin. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Simeon, berbatasan dengan wilayah Simeon. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Isaskar, perbatasan sebelah barat, dan dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Sebulon, berbatasan dengan wilayah Sebulon. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat wilayah bagian Gad. Perbatasan wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades, terus ke Sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, ini kita lihat bagaimana suku yang lain, suku Benyamin, suku Simeon, suku Isaskar, Sebulon, Gad, ini mereka mendapat bagian yang masih ada setelah pembagian untuk suku-suku yang lain tadinya. Dan ini dikatakan bahwa ini semua negeri yang harus mereka bagi-bagi menjadi milik pusaka mereka. Itu semua Tuhan sudah tentukan. Kita lihat bagaimana diukur dengan seksama oleh Tuhan, ya, perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat itu berbatasan dengan wilayah satu suku, perbatasan lainnya ke sebelah timur sampai perbatasan barat. Kita lihat, wah, begitu itu Tuhan sangat adil, ya, membagi satu persatu, dibagi rata semuanya. Ada bagian-bagian yang dikhususkan untuk keperluan-keperluan seperti tadi, ya, perladangan, tanah-tanah tempat tinggal, untuk orang-orang Lewi yang melayani dia, ada tempat khusus untuk Bani Sadok, semua sangat teratur, diukur oleh Tuhan. Nah, bagian-bagian di sini kita lihat Tuhan itu nggak mau menimbulkan kecemburuan satu dengan yang lain. Tuhan itu sangat adil. Nah, bagaimana kita belajar di sini untuk menerima apa yang menjadi bagian kita dan nggak cemburu kepada bagian-bagian yang orang lain sudah berikan, yang mungkin saja bilang, saya mau berbatasan dengan misalnya Asher, misalnya sebelum bilang saya mau berbatasan dengan suku Asher, karena ini kan ada banyak di antara saudara, mungkin ada yang lebih akrab saudaranya, saya mau yang berbatasan tanahnya dengan ini. Kita menerima apa yang Tuhan kasih. Nah, pastinya nantinya saat sudah dikasih, ini kan masih dalam nubuatan, mereka masih di pembuangan, mereka belum pulang ini, tapi sudah dibagi-bagikan tanahnya. Luar biasa itu Tuhan, masih di pembuangan, tetapi sudah diperlihatkan semua melalui Yehezkiel, bait sucinya, ukuran-ukurannya, bahkan tanah-tanah mereka yang saat itu masih mimpi, kan, masih mimpi sekali buat bangsa Israel yang
di pembuangan, tapi sudah diperlihatkan bagaimana itu di depan, masa depan mereka sudah ada tanah khusus dipersiapkan oleh Tuhan, sudah dibagi semua oleh Tuhan, dan di sini dicatat oleh Yehezkiel. Jadi kita bisa lihat dalam hidup kita hari ini, mungkin kita masih di pembuangan kurang lebih ya, yang seperti orang Israel alami. Kita dalam hidup banyak sekali ujian-ujian di depan kita, tetapi Tuhan sudah kasih janji. Ada tanah perjanjian tuh di depan. Ini bagianmu, udah ku bagi sebelah berbatasan sebelah timur dengan siapa, berbatasan sebelah barat dengan siapa. Sudah ada, mari kita pegang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel saat dengar itu gak ada apa-apa di depan. Mereka tertawan di negeri orang lain. Nah, hari ini kita bisa melihat jauh ke depan, memandang jauh ke depan, tanah-tanah yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, janji-janji yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, dengan kita terus kerjakan dengan baik apa yang sudah ada di depan kita. Karena kalau kita lihat di pembacaan kitab yang lain, Tuhan bilang kerjakan tanah yang engkau punya hari ini, bangun rumah, bikin semua di tempat pembuangan. Nah, kadang kita bilang, ngapain susah-susah, ini kan untuk sementara saja, nanti ada di depan ini tanah sudah menunggu saya. Jadi yang di depan mata kita ogah-ogahan bikin. Tetapi Tuhan mau kerjakan yang di depan mata kita hari ini, sekalipun kita dalam pembuangan, sekalipun kita dalam masalah. Jangan bilang, ini kan untuk sementara saja, ini rumah nggak usah saya bersihkan, nggak usah saya urus, karena nanti ada rumah baru Tuhan sudah siapkan saya di sana, jauh lebih besar contohnya. Tuhan mau kita kerjakan dengan sepenuh hati apa yang sudah ada di depan mata kita hari ini, sekalipun di tempat yang bukan milik kita ya, ini bangsa Israel lagi di pembuangan, supaya nantinya saat waktunya Tuhan sudah kembalikan mereka ke Israel, mereka sudah terlatih membersihkan rumah, terlatih menanam, terlatih mengurus kebun, terlatih mengurus semua. Jadi kita dilatih sekarang untuk nantinya janji Tuhan di depan, dan apalagi nantinya di kehidupan kekekalan kita. Tuhan ini di bumi ini adalah tempat kita latihan, training ground untuk kita bisa melatih diri kita, mempunyai karakter-karakter seperti Kristus, gak malas-malasan, saling berbagi untuk orang lain, saling ramah untuk orang lain, supaya kita melatih diri kita. Nah, saat janji Tuhan digenapi, tinggal menghidupi ini saat mereka pulang nanti ke Israel setelah digenapi janji Tuhan 70 tahun mereka di pembuangan. Nah, kalau menunggu 70 tahun itu mereka gak bikin apa-apa, karena sudah dikasih tahu Yehezkiel kita akan pulang, padahal ini baru tahun ke 24 ya, tahun keberapa di situ. Gak bikin apa-apa, mau makan apa anak-anak mereka. Jadi kita berharap kepada janji Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita, tetapi kita kerjakan bagian yang ada di depan kita hari ini. Kita lakukan perintah-perintah Tuhan, dan kita bersyukur dari pelajaran Yehezkiel ini pasal 1 sampai pasal 48. Kita bersyukur tuntunan Roh Kudus menolong kita untuk membaca satu pasal, dan kita sudah menyelesaikan hari ini Yehezkiel pasal 48. Sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Roh Kudus yang terus-menerus setia menemani kita, menuntun kita, mengajari kita segala sesuatu, menyatakan kesalahan kita, mengajar kita, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita hidup dalam kebenaran melalui perjalanan Yehezkiel bersama dengan Tuhan. Ditunjukkan, dibawa dari satu tempat ke tempat lain, diperlihatkan, diperdengarkan. Nah, perjalanan hidup kita kurang lebih seperti yang Yehezkiel lewati, diperlihatkan banyak hal. Mari kita berjalan setiap hari dengan setia kepada apa yang Dia mau tunjukkan hari ini, apa yang Dia mau perdengarkan hari ini. Kita catat hal-hal yang Tuhan mau kita lihat dengan teliti, dengar dengan saksama, perhatikan dengan baik-baik, supaya gak ada satu yang terlewatkan. Janji Tuhan dalam hidup kita aminkan, dan kita terus setia hanya berharap kepada Dia, mengandalkan Dia dalam segala
ujian-ujian yang kita hadapi dan kita mau untuk diubahkan karakter-karakter lama saat dibukakan lagi hal yang baru. Dan saya percaya dari hari ke hari damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.